Hai semua, kembali lagi bersama konten matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi jarak dua titik pada bidang kartesius. Bidang kartesius atau sistem koordinat kartesius adalah sistem koordinat berupa susunan garis dan titik dalam dua dimensi. Pada bidang kartesius ini terbagi menjadi 4 bagian, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sistem koordinat kartesius terdiri dari 2 garis bilangan yang saling tegak lurus. Garis bilangan horizontal disebut dengan sumbu X. Garis bilangan vertikal disebut dengan sumbu Y. Bilangan-bilangan yang berada di sebelah kanan nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan-bilangan yang ada di sebelah kiri nilainya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Ini sama seperti pada garis bilangan. Sedangkan bilangan-bilangan yang ada di atas nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang terletak pada sumbu Y. Dan bilangan-bilangan yang terletak pada sumbu Y di bagian bawah nilainya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Baik, untuk memahami kita akan berlatih dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama. Gambarlah titik-titik berikut pada bidang kartesius. Perlu diketahui bahwa untuk menggambar sebuah titik pada bidang kartesius atau koordinat kartesius, nilai yang bagian depan itu adalah nilai untuk sumbu X, dan nilai atau bilangan pada belakang itu nilai untuk sumbu Y. Dengan kata lain yaitu mendatar, tegak. Soal yang pertama, titik P adalah 4,3. Artinya 4-nya berada pada sumbu X dan 3-nya berada pada sumbu Y. Nanti titik yang dihasilkan adalah pertemuan dari 4 dan 3. Maka titiknya adalah P sama dengan 4,3. Untuk titik yang kedua yaitu titik K, negatif 2,5. Kita perhatikan yang depan itu adalah negatif 2 terletak pada sumbu X di sebelah kiri. Di sini adalah negatif 2. Kemudian 5 itu terletak pada sumbu Y berada di bagian atas yaitu 5. Maka titik K adalah negatif 2,5 terletak antara pertemuan negatif 2 dengan 5. Untuk yang ketiga, titik 3, negatif 4. 3 berada di sebelah kanan terletak pada sumbu X dan negatif 4 terletak di bagian bawah terletak pada sumbu Y. Maka titik M adalah pertemuan antara 3 dan negatif 4. Yaitu titiknya berada di sebelah sini. M sama dengan 3, negatif 4. Yang berikutnya titik B negatif 5, negatif 3. Negatif 5 terletak pada sumbu X di bagian kiri. Kemudian negatif 3 terletak pada sumbu Y di bagian bawah. Maka titik B adalah pertemuan antara negatif 5 dengan negatif 3. Titiknya berada di sini yaitu B negatif 5, negatif 3. Bagaimana dengan titik R 2,0? Jadi kita lihat bahwa 2 itu berada pada sumbu X sebelah kanan, sementara 0. 0 itu artinya adalah Y-nya tidak di atas ataupun tidak di bawah, atau persis berada di tengah-tengah atau berimpit dengan sumbu X. Maka 2,0 terletak di sini. Titik R sama dengan 2,0. Sedangkan untuk yang F yaitu titiknya adalah 0,4. Karena 0 itu berada di sumbu X artinya tidak berada di kiri dan tidak berada di kanan, maka berimpit pada sumbu Y, dan 4 terletak pada sumbu Y di bagian atas. Maka titik F 0,4 terletak di sebelah sini. Untuk pertanyaan berikutnya, jika koordinat titik A negatif 2,1 dan B 2,4, maka tentukanlah jarak antara titik A dan B. Jika kita perhatikan bahwa titik A adalah berada di sini negatif 2,1 dan titik B adalah
2,4 berada di sini, kita buat sebuah garis. Setelah garisnya dibuat, maka sebenarnya untuk menghitung ini, kita bisa gunakan model bentuk segitiga. Jadi kita akan hubungkan pakai garis yang berwarna biru, sehingga yang ini adalah 4 petak dan yang ini adalah 3 petak. Ingat bahwa pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras, di mana nanti untuk mencari panjang sisi miring itu bisa kita kuadratkan dengan menjumlahkan dua sisi penyikunya. Jadi AB kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16, ditambah 3 kuadrat sama dengan 9. 16 ditambah 9 sama dengan 25, ini adalah nilai AB kuadrat. Maka nilai AB saja sama dengan akar dari 25, maka hasilnya adalah 5 petak. Jarak dari A ke B adalah 5 petak. Untuk menyelesaikan pertanyaan ini, sebenarnya bisa kita selesaikan dengan cara permisalan seperti berikut. Kita misalkan jika jarak A ke B adalah D, maka untuk mencari jarak pada sumbu Y bisa kita lakukan dengan Y2 kurang Y1. Dan untuk mencari jarak pada sumbu X, kita bisa gunakan X2 kurang X1 atau belakang dikurangi belakang, kemudian yang sebelah sini adalah depan dikurangi depan. Sehingga untuk mencari D kuadrat sama dengan X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Untuk pertanyaan kedua, jika tidak diketahui petak-petaknya, perhatikan gambar berikut. Tentukan panjang ruas garis AB di atas. Jadi untuk panjang ruas garis AB itu sama dengan D. Di sini tidak ada petak-petaknya. Kita akan data titiknya terlebih dahulu, yaitu titik A adalah 4,3 dan titik B adalah 10,7. Titik A ini adalah X1 dan Y1 dan di titik B juga X2 dan Y2. Maka D kuadrat sama dengan X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Maka hasilnya adalah 10 dikurangi 4 kuadrat ditambah 7 dikurangi 3 kuadrat. 10 dikurangi 4 adalah 6, kita kuadratkan. Dan 7 dikurangi 3 adalah 4, kita kuadratkan. 6 kuadrat adalah 36, ditambah 4 kuadrat adalah 16. Hasilnya adalah 52. Ini adalah nilai dari D kuadrat dan nilai D adalah akar dari 52. Maka jarak dari titik A ke titik B adalah akar 52 cm. Pertanyaan ketiga, diketahui titik K 4,-5 dan titik L A,10 mempunyai jarak 17 satuan. Jika A lebih besar dari 0, tentukan nilai A. Kita akan data titik-titiknya terlebih dahulu, yaitu K 4,-5 dan L adalah A,10. Untuk K sendiri adalah X1, Y1, ini 4-nya X1, -5-nya adalah Y1, dan untuk L-nya, A-nya adalah X2, dan 10-nya adalah Y2. Kita akan cari panjang Y. Untuk mencari panjang Y, kita bisa gunakan Y2 dikurangi Y1, yaitu 10 dikurangi -5. Atau sama saja 10 ditambah 5, hasilnya adalah 15. Kita akan data seluruh sisi yang diketahui, yaitu 17, kemudian 15. Di sini kita akan memanfaatkan triple Pythagoras. Jika diketahui 17, 15, maka panjang satu sisinya adalah 8. Ini menggunakan triple Pythagoras, yaitu pasangannya 8, 15, 17. Kita akan cari koordinat titik pada sumbu X. Perhatikan pada titik L, ini adalah X-nya A, kemudian pada titik K, X-nya adalah 4. Sehingga untuk mencari jarak pada sumbu X, yaitu X2 dikurangi X1 sama dengan 8. Jadi jarak antara dua titik itu adalah 8. Jadi jarak dua titik tersebut antara X1 dan X2 adalah 8. Maka berapakah nilai A yang tepat? Maka A dikurangi 4 sama dengan 8. Kita pindah ruaskan nilai 4 sehingga A sama dengan 8 ditambah 4. Semula negatif maka sekarang adalah positif. Sehingga 8 tambah 4 adalah 12. Jadi nilai A adalah 12. Sehingga titik L adalah 12,10. Pertanyaan 4. Tentukan titik pada sumbu X yang berjarak sama dari titik-titik tersebut.
yaitu titik 1,-4 dan titik -3,4. Kita akan gambarkan titik-titiknya terlebih dahulu. Dan titik 1,-4 ada di sini. Titik -3,4 berada di sini. Jarak yang sama pada sumbu X, maka kita bisa hitung dari titik tersebut ke sumbu X ada 4 peta, dan dari yang bawah ke sumbu X juga ada 4 peta. Maka titik yang berjarak sama terhadap titik 1,-4 dan -3,4 adalah titik A, yaitu -3,0, dan yang berikutnya adalah titik 1,0. Soal berikutnya untuk pertanyaan kelima. Sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 80 km, kemudian ke arah utara sejauh 60 km. Hitunglah jarak kapal dari tempat semula. Yang pertama, kapal berada di posisi ini. Kita lihat arah mata angin. Kapal tersebut berjalan ke arah barat, berarti ke kiri. Kalau kita lihat arah mata angin sejauh 80 km. Setelah itu kita akan lihat arah mata angin kembali. Kapal berjalan ke arah utara, berarti naik atau ke atas sejauh 60 km. Kemudian kita diminta untuk menentukan jarak kapal dari titik semula. Kita akan beri titik yaitu A, B, dan C. Maka jarak kapal dari titik semula itu adalah dari A ke C. Kita bisa cari dengan Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan AB adalah 80 kuadrat ditambah BC adalah 60 kuadrat. Maka AC kuadrat sama dengan 6400 ditambah 60 kuadrat adalah 3600. Sehingga AC kuadrat sama dengan 10.000. Dan nilai AC saja adalah akar dari 10.000. Akar dari 10.000 adalah 100. Jadi jarak kapal dari titik semula atau jarak dari A ke C adalah 100 km. Demikian video pembahasan pada kesempatan kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian memperoleh video-video menarik lainnya dari konten matematika.